Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'qidus Sabi', simpul yang ketujuh di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinamu sinnis siba wasyabab, adalah dengan bersegera untuk mendapatkan ilmu. Bersegera untuk mendapatkan ilmu. Artinya jangan kita berlambat-lambat. Antum mengagungkan ilmu, kalau antum benar-benar mengagungkan ilmu, maka bersegeralah untuk mendapatkan dia. Bersegeralah untuk mendapatkan dia dan keinginan untuk bertemu dengan ilmu tersebut. Jangan kita melambatkan diri, bermalas-malasan. Ini bentuk kita tidak mengagungkan ilmu. Apalagi menunda-nunda, nanti saja, bulan depan saja, atau tahun depan saja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentuk tidak mengagungkan ilmu dan tidak menghormati ilmu. Dan juga menggunakan umur atau menggunakan usia anak-anak dan remaja atau masa muda. Ya, menggunakan dengan baik umur dia ketika dia masih di masa anak-anak atau masa kanak-kanak dan masa remajanya. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Bagi yang masih muda, maka bentuk pengagungan antum terhadap ilmu adalah menggunakan masa muda antum ini, ya, menggunakannya dengan baik untuk mencari ilmu agama. Ini kesempatan Allah SWT memberikan taufik kepada antum di masa muda ini untuk bisa menekuni ilmu agama ini. Qala Ahmad, berkata Ahmad rahimahullah, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Berkata Imam Ahmad, tidaklah aku menyerupakan masa muda kecuali seperti sesuatu yang ada di ujung pakaianku kemudian dia jatuh. Kummi adalah ujung pakaian. Ya, ujung pakaian. Ya, beliau serupakan masa muda yang menunjukkan tentang sebentarnya masa muda itu seperti sesuatu yang ada di ujung pakaian kemudian dia segera jatuh. Ketika kita memakai pakaian seperti ini dan ada sesuatu di ujung pakaian kita, maka dia akan segera jatuh. Dengan cepat sekali dia jatuh. Ini menunjukkan betapa sebentarnya masa muda yang dilewati oleh seseorang. Harus kita manfaatkan dengan baik masa muda tersebut. Dan termasuk pengagungan terhadap ilmu, kita manfaatkan masa muda tersebut untuk menuntut ilmu agama. Bersegera sebelum datang masa tua. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan ilmu di masa muda atau di masa remaja itu lebih cepat masuk ke dalam jiwa, lebih mudah masuknya ke dalam hati seseorang. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan kalau dia sudah masuk, maka dia akan kuat melekat di dalam jiwa seseorang atau di dalam hati seseorang. Jadi ini kelebihan menuntut ilmu di masa muda, lebih cepat dia menerima dan menyerap, dan kalau sudah sampai di dalam hatinya, sudah dia hafal, maka dia akan melekat dengan kuat di dalam hati seseorang. Fa quwwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Maka kekuatan langgengnya ilmu yang didapat ketika masih kecil itu seperti kekuatan langgengnya pahatan di dalam batu. Orang kalau memahat di batu, maka ini akan beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin ratusan tahun masih bisa terlihat pahatan tadi. Ya, sebagaimana di sana ada peninggalan-peninggalan, mungkin di dalam gua atau pahatan-pahatan itu masih ada meskipun 1000 tahun yang lalu dipahat. Demikian ilmu yang dipahat, yang diukir ketika seseorang masih kecil. Dia menghafal Quran semenjak kecil, dia menghafal hadis semenjak kecil, dia mempelajari berbagai ilmu semenjak dia muda, maka ini insyaallah akan melekat di dalam dirinya. Faman ightanama syababahu nala irbahu. Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mencapai puncaknya. Maksudnya dia akan mendapatkan puncaknya, tujuannya. Wa hamida 'inda masyibihi surahu. Dan dia akan bersyukur ketika dia sudah tua, surahu yang dimaksud di sini adalah ijtihad dia dan kesungguhan dia ketika masih muda. Ya, orang yang menggunakan masa muda dengan baik, maka dia akan mendapatkan tujuannya.
Dan ketika dia sudah tua, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepadaku di masa mudaku, aku diberikan taufik untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan sebuah syair, "Ightanim sinna syababi ya fata." Di dalam nuskhah yang terbaru, "Ala ightanim sinna syababi ya fata." Ketahuilah, maka adalah engkau menggunakan waktu mudamu wahai pemuda. "Indal masyibi yahmadul qaumu as-sura." Ketika sudah tua, barulah kaum-kaum tersebut bersyukur dan memuji Allah SWT atas kesungguhan yang dia lakukan ketika masih muda. Orang yang menggunakan masa mudanya dengan baik, maka dia akan mencapai tujuannya. Dan ketika dia sudah tua, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan dia untuk berijtihad dan bersungguh-sungguh di masa mudanya. Wala yatawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam. Dan wala yatawahhamu, jangan dikira. Tadi kita menyebutkan hendaklah engkau gunakan masa mudamu, gunakan masa muda. Dan menuntut ilmu di masa muda itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Jangan dikira, jangan disangka bahwasanya orang yang sudah tua kemudian enggak belajar. Jangan menyangka kemudian orang yang sudah tua berarti dia tidak perlu belajar dan tidak usah belajar karena enggak ada manfaatnya. Jangan dia menyangka demikian. Bal haula, akan tetapi atau bahkan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Jadi orang yang sudah tua pun dituntut untuk belajar. Beliau mendatangkan sebuah dalil bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempelajari ilmu agama ini dalam keadaan mereka sudah besar-besar, sudah tua. Di sana ada kibaru sahabat, di sana ada sigar sahabat. Ada sahabat-sahabat yang kibar, yang mereka memang masuk Islam, mengenal agama Islam ini ketika mereka sudah tua. Mungkin 30 tahun atau 40 tahun atau ada yang 50 tahun bahkan. Dan ternyata mereka menjadi sebaik-baik manusia. Mereka bisa mempelajari agama ini dari Nabi SAW. Maka jangan kita putus asa. Alhamdulillah, ada sebagian orang sampai dia tua dan sampai dia mati enggak mempelajari ilmu agama. Allah memberikan karunia kepada kita. Sebelum kita bertemu Allah SWT, Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang masuk Islam dalam keadaan mereka sudah sepuh, ya, sudah tua. Dzakarahu Al-Bukhari rahimahullah fi Kitabil Ilm min sahihi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilmi dari sahih beliau. Beliau sebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW dulu belajar dan mereka dalam keadaan sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya yang sudah tua pun maka dituntut dia untuk mempelajari ilmu agama ini, tentunya dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Kita dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din. Kemudian beliau menyebutkan kenapa sebenarnya apa yang menyebabkan orang yang sepuh atau orang yang tua itu susah untuk belajar. Apa sebabnya? Kama bayyanahu al-Mawardi, sebagaimana disebutkan oleh Mawardi di dalam Adabud Dunya wad Din. Sebabnya adalah ini. Likathratis syawaghil. Yang pertama adalah karena banyaknya kesibukan. Berbeda dengan anak muda ya. Orang yang sudah tua sudah banyak kesibukannya. Dia sudah punya keluarga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus pekerjaan. Wa ghalabatil qawati'. Dan banyaknya perkara-perkara yang memutuskan, yang mengganggu, yang merintangi dia dalam mempelajari ilmu agama. Yang itu harus dia lakukan. Wa takathuril 'ala'iq, dan banyaknya koneksi-koneksi, banyaknya hubungan-hubungan dengan manusia dalam masalah pekerjaan, dalam masalah mungkin dia ketua RT, mungkin, dan kesibukan-kesibukan yang lain. Banyak urusan. Kalau dilihat di HP-nya mungkin ada ribuan nomor-nomor HP. Kalau dilihat di WA-nya mungkin ratusan yang masuk ke nomornya. Ini keadaan orang yang sudah tua. Sudah banyak hubungannya, sudah banyak kenalannya. Berbeda dengan anak yang masih muda. Urusannya masih ringan. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya adalah demikian, faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Maka barang siapa yang mampu, ada orang tua yang dia mampu untuk melawan sebab-sebab yang menjadikan dia sulit untuk mempelajari ilmu tadi. Artinya dia bisa menekan, dia bisa mengurangi koneksi dengan orang, dia bisa mengurangi pekerjaan dia sempatkan dia untuk menuntut ilmu,
adrakal ilm, maka insyaallah dia akan mendapatkan ilmu sebagaimana anak muda mereka bisa mendapatkan ilmu. Dengan syarat apa? Tentunya setelah taufik dari Allah dan dia bisa melawan sebab-sebab dia sulit untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia lebih memilih ya seperti awal, artinya kayaknya berat untuk meninggalkan rekan-rekan dia. Dia masih ingin menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ingin banyak nongkrong dan ngobrol dengan teman-temannya, ya sulit bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia bisa melawan itu semuanya, bisa menyempatkan waktu untuk belajar, maka insya Allah dia mendapatkan ilmu. Dan di sana banyak ya para ulama yang dia menjadi ulama setelah mereka sudah tua, ya. Artinya baru mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah tua, bukan dari semenjak 10 tahun, tapi mungkin ada di antara mereka yang berumur 40 tahun baru belajar ilmu agama. Di antaranya seperti Al-Izz Ibn Abdissalam. Ini seorang ulama besar. Ini juga belajar ilmu bukan dari kecil. Al-Qadhi Iyad, Ibnu Hazm. Mereka baru mempelajari ilmu agama dan mulai mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah tua, artinya sudah tidak muda lagi. Dan ternyata mereka menjadi ulama. Jadi intinya, maksud yang ke-7 adalah kita berusaha untuk memanfaatkan waktu muda kita dan bersegera untuk menuntut ilmu. Jangan kita tunda-tunda dalam menuntut ilmu agama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.